A few moments later. Si Evan hebat banget, dia nggak ketakutan sama sekali. Dia nih dari tadi cool banget. Iya, luar biasa. Kok kamu bisa gak takut ya? Aku kagum loh sama kamu. Rahasianya apa sih? Woi Evan, ditanya diem aja, jawab kek. Iya nih, sombong amat. Jangan-jangan lah ternyata tidur. Bangun oi, nonton kok malah tidur. Hehe, habisnya filmnya ngebosenin. Mau film yang nggak bikin bosen? Mau. Nih, ikutin ibadah anak hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 jam 12 siang dengan tema The Movie. Hanya di sini. Banyak acara yang seru dan menarik loh. Yuk ikutan. Ayo, jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa. Wah, pemandangannya sangat indah. Loh, kamu ngapain di sini? Apa kamu nggak lihat? Pemandangan di sini sangat indah. Iya juga sih, emang indah. Tapi aku punya satu tempat yang jauh lebih indah dari ini. Pengen lihat? Ayo. Tunggu. Kan hari ini ada ibadah anak. Oh iya, kita ada ibadah anak. Pasti adik-adik di rumah sudah nungguin kita nih. Iya. Mending kita nyapa adik-adik di rumah sekarang yuk. Halo adik-adik. Gimana nih kabar kalian? Pasti sehat kan? Kalian udah siap untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan belum? Pasti dong kak. Harusnya sih ya. Harusnya mereka sudah duduk tenang di depan gadget mereka. Oh ya, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kita. Silahkan. Shalom teman-teman, sebelum kita memulai ibadah online, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati ibadah online ini supaya lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Oke, kita sudah selesai berdoa. Sekarang saatnya kita akan memuji, menyembah Tuhan bersama. Harusnya lebih semangat nih dan bersuka cita. Mari kita muji Tuhan. Yes. Oke. Shalom adik-adik di rumah. Shalom. Nah, adik-adik di rumah kita sudah berdoa. Tiba saatnya kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati, kita pujikan pujian ini. Semua baik, karena yang Tuhan berikan buat kita baik adanya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua
baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Nah, adik-adik, kita mau lebih semangat lagi ya memuji Tuhan. Oke? Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau mendaki ya bersama-sama. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau luas membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau luas membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku.
selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Tuhan kita akan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia kita akan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk kita boleh menyambut firman Tuhan dan diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku,
bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia. Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kami Bapa. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya firman yang akan kami dengarkan ini dapat kami terima dengan baik dan dapat kami aplikasikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Kakak harap kita semua bisa sehat dan tetap semangat dalam mengikut Tuhan, amin. Pada kesempatan ini kakak mau membawakan firman dengan judul Aku Spesial. Nah, yuk kita buka di Alkitab kita dalam Yesaya 43 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Yesaya 43 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat yang ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku, perhatikan ayat 4 ya adik-adik. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat yang kelima, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Ya, tadi kan kakak sudah menyampaikan judul nih, judulnya kan Aku Spesial. Tapi sebelum masuk ke dalam firman, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik semua. Ada nggak sih yang pernah diejek sama teman-temannya? Diejek misalnya, kamu kok nyanyi suaranya kayak tikus kejepit sih? Atau mungkin kamu nggak bisa nari? Atau mungkin adik-adik pernah berpikir kalau lagi ngaca di depan cermin nih misalnya, adik-adik berpikir, kok aku gemuk ya? Kok aku kurus ya? Atau mungkin adik-adik berpikir juga, kok aku hitam sih? Nggak putih kayak teman-temanku? Seperti itu. Nah, kakak mau bilang sama adik-adik semua, seperti judulnya tadi, kita spesial, kita berharga. Ya, kakak punya satu cerita nih. Salah satu tokoh di Alkitab yang namanya Daud. Pasti tahu dong Daud itu siapa ya. Jadi Daud ini seorang anak kecil. Dia ini seorang anak kecil yang pekerjaannya setiap hari memelihara kambing, domba, dan itu nggak banyak, cuma 2-3 ekor seperti itu. Nah, berbeda dengan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya itu seorang perwira, seorang tentara yang terjun dalam medan perang dan mereka dihormati. Seperti itu ya adik-adik. Nah, jadi Daud ini adalah seorang yang pernah dihina oleh saudaranya, oleh kakak-kakaknya. Dia juga pernah dihina oleh Raja Saul. Dia juga pernah dihina oleh musuhnya yang bernama Goliat. Nah, kali ini kakak mau cerita tentang bagaimana Daud yang dihina ini dia bisa mengalahkan Goliat. Seperti itu. Nah,
Kalau dijelaskan di dalam Alkitab, ya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, nanti adik-adik yang sudah bisa baca di rumah. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa Daud itu tadi seorang yang memelihara kambing domba. Nah, pada suatu hari ketika dia sedang melihara kambing domba, ayahnya memanggil Daud. Ayahnya bilang gini, "Daud, sini, besok kamu harus mengantar makanan untuk kakak-kakakmu di medan perang." Nah, karena Daud ini anak yang taat, Daud anak yang baik, akhirnya dia menurut dan dia mau mengantar makanan untuk kakak-kakaknya di medan perang. Keesokan harinya, Daud bangun pagi-pagi, dia datang untuk menemui kakaknya di medan perang. Nah, ketika Daud sampai di medan perang, Daud ini diejek oleh kakak-kakaknya. "Kamu ngapain kesini? Pulang aja. Kamu nggak bisa di sini," kata kakak-kakaknya. "Kamu nggak bisa di sini. Kamu nanti malah nyusahin yang lain. Pulang aja, pulang." Akhirnya Daud bilang, "Kakak-kakak, kenapa kalian ketakutan?" Nah, pada saat itu kakak-kakaknya dan tentara yang lain itu sedang ketakutan dan bersembunyi dari musuh mereka yang namanya Goliat. Goliat ini orangnya besar, tinggi, terus badannya besar, dia jago berkelahi. Makanya tentara-tentara Israel takut. Pada saat Daud lihat, "Kenapa kalian takut sama Goliat? Padahal kita punya Tuhan yang melindungi kita," Daud bilang seperti itu. Kakaknya bilang, "Sok tahu kamu, sudah sana-sana pulang." Nah, ketika Daud bilang seperti itu, ada rakyat yang mendengar. Rakyat ini ngomong ke raja, "Raja, ada seorang anak yang ngomong seperti ini." Akhirnya raja bilang, Sini, panggil anaknya ke hadapan aku." Daud datang menghadap raja. Sampai bertemu raja, Daud juga diremehkan, bukannya dipuji-puji karena omongannya. Daud juga diremehkan oleh Raja Saul. Ya, Raja Saul bilang, "Kamu itu terlalu kecil lawan Goliat, gak akan bisa." Sampai pada akhirnya Daud bilang, "Aku setiap harinya memelihara kambing, domba, aku bahkan melawan singa, beruang yang mencoba membunuh dombaku." Saat Daud bilang seperti itu, Raja Saul kaget. Tapi Raja Saul bilang, "Apakah kamu benar-benar bisa?" kata Raja Saul. Akhirnya Raja Saul memberi perintah supaya Daud bisa melawan Goliat, diizinkan untuk melawan Goliat. Sampai pada akhirnya Daud berhadapan langsung dengan Goliat. Nah, ketika Daud bertemu dengan Goliat, dia juga bukannya kayak, "Oh, lawanku," ternyata enggak. Tapi Goliat malah juga meremehkan Daud. Dia bilang, "Kamu itu kecil, gak mungkin menang lawan aku." Ya, kalau dilihat di dalam ayatnya yang ke-42, Daud itu dihina, diremehkan sama Goliat. Goliat bilang, "Kalau sampai aku menang, kalian semua nanti akan menyembah aku." Goliat bilang seperti itu. Tapi Daud dengan yakin menghadapi Goliat, dia gak takut, dia gak minder, dia gak mikir yang aneh-aneh. Dia percaya Tuhan pasti menyertai dia. Dia ngomong sama Goliat, "Hei Goliat, Tuhan pasti menyertai aku. Tuhan pasti akan membuat aku menang. Tuhan pasti akan membuat engkau kalah dan engkau tidak bisa berdaya di hadapanku." Daud bilang seperti itu. Akhirnya pada saat Daud berhadapan dengan Goliat, dia cuma bawa apa? Batu dan pengumban. Pengumban itu kayak ketapel, adik-adik. Jadi dia cuma melemparkan batu, tapi dengan kuasa Tuhan, batu itu mengenai Goliat dan membunuh Goliat, sehingga akhirnya Daud menang. Bangsa Israel bersuka cita, Raja Saul tidak takut lagi. Setelah itu Daud akhirnya setelah bertambah hari, dia bertambah dewasa. Daud akhirnya diangkat menjadi seorang raja. Ya, dia yang tadinya kecil, dia yang tadinya dihina, tapi ketika dia bersama-sama dengan Tuhan, dia menjadi seorang raja, adik-adik. Nah, sama dengan kita. Demikian kita. Apa sih kaitannya, Kak? Kira-kira kalau Daud kan ya mungkin dia memang waktu itu dipilih Tuhan. Sama, kita juga dipilih oleh Tuhan. Kita karena kita adalah anak-anak Tuhan, saat orang-orang merendahkan kita, ataupun mungkin pada saat adik-adik berpikir diri adik itu kok saya jelek ya kayak gitu, itu bahwasanya Tuhan telah menciptakan adik itu serupa dengan Tuhan, seperti itu. Jadi jangan lagi adik-adik berpikir kalau diri adik-adik itu jelek atau mungkin hitam, terlalu gendut, seperti itu ya. Kita harus berpikir bahwasanya kita spesial. Spesialnya di mata
Tuhan. Walaupun orang lain berkata apa, adik-adik nggak boleh dengerin. Adik-adik simpan dalam hati adik-adik, jangan marah juga. Adik-adik simpan dan bilang, aku spesial kok di mata Tuhan. Seperti itu ya adik-adik. Nah setelah itu, kenapa sih kok kita bisa spesial kak? Seperti itu. Kenapa, apa yang buat kita spesial? Yang pertama kakak mau kasih tahu, yang membuat kita spesial itu karena Allah mengasihi kita. Ya, karena Allah, karena Yesus mengasihi kita sehingga Yesus mau memberikan nyawanya untuk menebus kita adik-adik. Nah, adik-adik harus tahu bahwasanya Tuhan berkorban di kayu salib itu bukan cuma main-main, tapi untuk menebus adik-adik semua, karena adik-adik itu dianggap spesial oleh Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, kenapa kita spesial kak? Karena Allah sudah merancangkan kehidupan adik-adik semua bahkan sebelum adik-adik lahir. Sebelum adik-adik ada di dunia ini, Tuhan sudah bilang nanti ini jadi ini, seperti itu. Jadi karena kita itu sudah diciptakan tujuannya oleh Tuhan. Nah, yuk kita buka dalam Mazmur 139. Mazmur 139. Mazmur itu perjanjian lama ya. Mazmur 139 ayat yang ke-13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah di sini bilang Tuhan sudah membentuk kamu waktu masih dalam perut ibu. Tuhan sudah bentuk, oh nanti itu pipinya seperti ini, hidungnya seperti ini. Ya jadi adik-adik harus bersyukur, gak boleh mengeluh, karena Tuhan sudah membentuk adik-adik semua. Nah jadi kesimpulannya untuk kita semua bahwasanya kita itu spesial. Bukan cuma spesial tapi hebat juga. Seperti Daud tadi yang dia kecil, dia biasanya cuma melihara kambing domba, tapi Tuhan bisa pakai dia menjadi raja. Sama adik-adik dengan kita semua bahwasanya walaupun kita kecil, walaupun kita kadang masih kalau disenggol orang bisa jatuh, tapi adik-adik harus percaya kalau misalnya adik-adik semua bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti itu ya. Jadi kita ini anak-anak Tuhan, kita hebat, kita spesial, maka kita dirancang untuk menjadi berkat. Berkatnya bagi siapa saja, bagi orang lain, bagi orang tua, bagi teman, dan juga menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Setelah itu kita juga harus menyenangkan Tuhan melalui apa? Melalui talenta kita. Kita harus mengembangkan, kalau misalnya adik-adik ikut ibadah, adik-adik ikut bernyanyi, adik-adik ikut menyembah Tuhan, itu salah satu bukti adik-adik bersyukur. Adik-adik menghargai kalau adik-adik itu spesial di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita harus bersyukur, tidak mengeluh, serta menghargai dan mengasihi Allah juga sesama teman, karena mereka juga spesial di hadapan Tuhan. Amin. Beginilah firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan supaya adik-adik bisa punya, supaya adik-adik pede. Ya, jangan minder lagi kalau ngaca, kok aku jelek, jangan ya. Adik harus bilang aku spesial. Kalau ada teman yang menghina, mengejek, adik harus bilang aku spesial kok di mata Tuhan. Tapi adik-adik juga tidak boleh mengejek teman yang lain, karena mereka spesial juga di mata Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu. Firman Tuhan telah kami dengar, kami mau jadi seperti Daud Tuhan, sosok yang taat Bapa. Meskipun dia kecil, Tuhan, dia bisa menjadi alat Tuhan. Dia sadar dirinya spesial Tuhan, dan dia mau memakai kespesialannya itu untuk memuliakan nama Tuhan Bapa. Demikian juga dengan kami anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang akan memberikan kami talenta Tuhan untuk melayani Engkau dan menjadi berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Aktivitas hari ini adalah membuat tongkat pari. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sedotan, kertas karton, kertas emas, dan lem. Hasil dan jadinya seperti ini teman-teman. Selamat mencoba. Dadah. Gimana nih adik-adik untuk ibadah pada siang hari ini? Pastinya sangat memberkati dong. Pastinya ya. Oke, setelah ini kita mau ngelakuin aktivitas apa sih kak? Hari ini kita
kita akan melakukan aktivitas untuk membuat tongkat peri. Oh, tongkat Sesuai peri. yang ada di contoh. Oke. Jangan lupa juga untuk difoto, Di-upload dan di-tag ibadah anak _ Betani Solo. Kita juga tidak lupa berterima kasih kepada volunteer yang sudah membantu kita hari ini. Oke. Kita juga tidak lupa mengingatkan untuk ibadah anak minggu depan Jam 12 siang. sampai di sini dulu. See you and God God bless you. bye.